Oke, baik. Oke, baik Pak. Sudah pukul 7 ya Pak ya? Oh iya Bu, siap. Gimana Ibu Dia, kita mulai Bu? Ya Bu, kita mulai aja. Baik ya, Pak Yudi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini kita akan adakan pengujian ya Pak Yudi ya, uji konkret. Iya Bu. Pak Yudi gimana? Sudah siap? Biar langsung saja kita mulai ya. Insya Allah siap Bu. Oke, baik. Dalam pengujian ini nanti Bapak akan mempresentasikan ya hasil presentasi Bapak sekitar kurang lebih 10 menit dan selanjutnya akan dilakukan pengujian oleh dosen pengujinya gitu ya, penguji satu maupun penguji 2. Iya Bu. Baik, kalau begitu langsung aja ya Pak ya untuk mempresentasikan. Oh ya, siap Bu. Silakan Pak. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Yudi Ashari, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Saya memperjelaskan tentang hasil presentasi saya ya mengenai tentang uji komprehensif pada hari ini, yang mana PPG Daljab angkatan ketiga LPTK-nya Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, identifikasi masalah, yaitu yang pertamanya tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang B, motivasi belajar peserta didik rendah. Yang C, kurang maksimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di kelas terhadap dimensi 3. Masalah yang diidentifikasi, yang pertama, rendahnya minat baca menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami soal-soal kontekstual. Ini tentunya tentang literasi dan numerasi.
Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa membuat siswa tersebut cenderung bermain handphone setiap hari sehingga tidak pernah belajar di rumah. Yang ketiga, metode yang digunakan guru masih monoton sehingga kurangnya maksimal ya dalam implementasi pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang diidentifikasi, yang pertama, metode pembelajaran guru yang monoton. Yang kedua, guru kurang menguasai pembelajaran yang inovatif. Penyebab masalahnya, guru kurang menguasai pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, guru belum memahami hakikat model pembelajaran inovatif beserta sintak yang sebenarnya. Selanjutnya, penentuan penyebab masalah. Agar terhindar dari pembelajaran yang monoton, kita sebagai guru harus memiliki rencana tersendiri sebelum berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, yaitu mengkondisikan awal belajar yang baik, penggunaan metode belajar yang tepat, pemilihan media belajar yang cocok untuk materi yang diajarkan. Saat pembelajaran berlangsung, hadirkan kegiatan yang menyenangkan, seperti tepuk-tepukan, tebak-tebakan, dan permainan lainnya. Pemberian motivasi dan penghargaan pada setiap murid agar terjalin hubungan yang harmonis. Yang keduanya, untuk penentu penyebabnya, pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan peserta didik secara aktif, yaitu guru tidak pernah mengupgrade kemampuan dirinya dalam penggunaan model-model pembelajaran dan cenderung menggunakan metode konvensional di mana pembelajaran berpusat pada guru sendiri dan bukan pada peserta. Masalah yang terpilih yaitu motivasi belajar peserta didik rendah terhadap materi dimensi 3. Selanjutnya, eksplorasi penentuan solusi, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap materi dimensi 3. Yang pertama, siswa masih lemah menguasai materi. 2. Siswa tidak berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. 3. Siswa kurang semangat belajar di dalam kelas, lebih banyak bermain di luar. Yang keempat, siswa asik bercerita dengan teman sebangkunya saat proses belajar berlangsung. Kurang maksimalnya implementasi model pembelajaran inovatif di kelas terhadap dimensi 3. 1. Siswa kurang mampu mengemas pembelajaran yang kreatif. 2. Siswa belum inovatif dalam pembelajaran. 3. Siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman materi geometri bangun ruang dimensi 3. Penentuan solusi. Nah, di sini penentuan solusinya yang pertama di sini ada kolom-kolomnya, Bu. Meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap dimensi 3. Solusinya yang terpilih adalah guru memberikan motivasi belajar kepada siswa yang masih lemah tentang penguasaan materi dengan model pembelajaran inquiry. Untuk deskripsinya, pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Di sini ada kelebihannya. Untuk kelebihan inquiry yaitu sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa. Kekurangannya, tentu siswa harus pandai sulit mengontrol kegiatan dalam keberhasilan untuk menemukan informasi. Untuk mitigasinya, dapat diatasi dengan cara guru mengontrol kegiatan mereka dengan baik. Sintaknya di sini atau fase-fasenya ada 5. Yang pertama, fase A-nya orientasi peserta didik pada masalah.
Fase B atau 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Fase 3-nya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Fase D atau fase 4-nya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Fase E atau fase 5-nya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Rencana aksi, yaitu dimensi 3, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami tentang jarak antar titik ke titik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan jarak titik ke garis dalam kehidupan sehari-hari. Sini ada RPP-nya, Bu. Saya sudah buatkan. Ada kompetensi dasarnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Tujuan pembelajarannya di sini dengan menggunakan model inquiry. Kegiatan pembelajarannya tentu ada pendahuluan, yang mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran peserta didik, serta mengajak peserta didik berdoa bersama untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru memberikan apersepsi terkait pelajaran yang akan ditempuh pada hari ini. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dan model pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, menginformasikan teknik penilaian yang akan digunakan dalam model selama proses pembelajaran. Nah, di sini tahapan-tahapannya ada 5 tahap sesuai sintak tadi. Terus untuk penilaiannya ada, teknik penilaiannya ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan. Instrumennya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Asesmennya, bentuk asesmen dan instrumen asesmen. Yang pertama, penilaian sikapnya, tentu ada observasi nanti selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes tertulis, dan ada LKPD nanti yang terlampir. Yang ketiga, penilaian presentasi. Tentunya kita harus mengetahui ya kemampuan peserta didik dalam presentasi hasil diskusi kelompok. Karena di sini saya nanti menggunakan dalam membagi menjadi kelompok. Nah, nanti di RPP tadi ada pembagian kelompoknya di fase kedua. Ini ada instrumen penilaiannya, ada indikator, ada rubrik-rubrik penilaiannya. Nah, ini contoh soal, tidak banyak saya buat di sini, hanya 2 untuk supaya dia muat aja lembaran dari PowerPoint ini. Di sini yaitu contoh tentang jarak titik ke titik. Ada penilaian keterampilan di sini. Penilaian keterampilan, ada kemampuan presentasinya bagaimana, kemampuan bertanya bagaimana, terus kemampuan menjawab dari masing-masing peserta didik. Ada LKPD. LKPD-nya seperti ini. Terus ada nanti di sini ada latihan setelah mereka membuat kegiatan-kegiatan LKPD, terus ada latihannya. Cukup, Bu, dari ini saja yang bisa saya tampilkan pada hari ini presentasinya. Terima kasih, Bu. Oke, terima Kak Prestasi ya, Pak Yudi. Iya, Bu Dia. Boleh scroll ke atas, Pak? Siap. Boleh ya. Iya. Ini, Bu, yang udah paling atas. Oke, Pak Yudi termasuk yang cukup baik ya, menampilkan PowerPoint dengan inti-inti yang akan diujikan. Oke, slide kedua, Pak. Ini, Bu. Oke, di sini kan ada identifikasi yang sudah Bapak berikan ya. Iya, Bu. Oke, di sini ada 3 poin ya kan, pedagogik, literasi, dan numerasi, motivasi belajar yang rendah serta kurang maksimalnya implementasi model. Boleh Pak Yudi jelaskan bagaimana Pak Yudi dapat mengidentifikasi masalah tersebut?
Ya Bu, karena kan kalau identifikasi masalah ini kan awal dari sebuah penelitian. Jadi kita ingin melihat sebesar mana sebenarnya masalah yang ada di kelas, di sekolah. Jadi masalah-masalah yang seperti apa. Sehingga saya mencari atau mengidentifikasi, tentu setiap siswa itu masih ada kelemahan dalam literasi. Kalau literasi ini kan seperti membaca, baik dari secara individu mereka atau secara kelompok. Setelah kita lihat banyak kekurangannya membaca. Kalau numerasi ini tentunya tentang angka, apalagi kami ini di sini adalah matematika. Jadi masih kurangnya mereka untuk menguasai tentang numerasi, pemahaman atau kemampuan mereka. Nah, selanjutnya kalau misalnya motivasi inilah dorongan ya peserta didik di mana masih rendah. Faktor-faktornya tentu banyak ya Bu, dalam lingkungan baik keluarga atau dirinya sendiri atau pengaruh teknologi ya, eh, pergaulan mereka tentang keseharian lah seperti itu. Nah, tentunya yang ketiga ini kurang implementasi mereka ya dalam penguasaan model-model pembelajaran mereka kurang melaksanakan seperti itu. Ya Bu, itu yang bisa saya. Oke. Jadi Bapak gimana? Tahu dari mana nih motivasinya rendah? Iya Bu. Terus dari mana tadi? Nah, pedagogik literasinya rendah? tentunya seperti saya lah, khususnya di sekolah ini, di SMA Pulau Banyak, daerah terpencil, daerah terjauh kan seperti itu. Nah, saya tahu motivasi rendah siswa ini kan saya langsung ke merekanya, ke siswanya, ke peserta didiknya. Yang mana kalau setiap kita kasihkan pembelajaran, ya kita berikan materi, mereka ini banyak tidak serius mendengarkan atau membaca tadi. Nah, berarti kan kita melihat kemampuan atau minat dari belajar siswa ini masih rendah. Jadi dengan seperti ini, kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pembentukan keprofesian guru ini, saya selaku guru pendidik tentunya harus siap untuk motivasi rendah siswa ini, harus siap bagaimana caranya step by step lah, harus memperbaiki dari Oke, Pak Yudi, maaf ya. Saya potong. Yang saya tanyakan dari mana Bapak mengetahui motivasi itu rendah gitu. Apa yang kenapa Bapak menyatakan hal tersebut gitu kan? Iya Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan gitu sehingga Bapak berani nih mengatakan di sini bahwasannya oh ternyata nih yang motivasinya nih yang rendah. Dari mana Bapak menyatakan itu? Ya, tadi saya sudah sampaikan Bu. Di dalam ruangan saya sudah ada pendekatan. Artinya ketika memberikan pembelajaran, siswa ini banyak main-main. Berarti mereka ini tidak serius. Arti itulah motivasi rendah orang ini. Nah, juga dari dorongan orang tua gitu Bu, yang kurang, tidak mau orang tua ini. Karena kan di seberang rumah saya ada juga nih siswa. Jadi dorongan orang tua ini untuk memotivasi siswa ini sekolah, harus belajar. Nah, itulah Bu yang bisa kan. Oke, berarti melakukan observasi begitu Bapak? Ya, observasinya langsung pengamatan, langsung dilihat seperti itu. Ya. Oke, kemudian kalau literasinya Bapak dapat bagaimana? Ya. Literasi dan numerasi ya. Kita kan terkait macam saya, walaupun matematika kan ada juga soal-soal cerita. Ketika saya berikan buku, mereka masih gagap membaca, belum terlalu lancar membaca, sehingga tentu literasinya masih kurang. Dan juga kawan dari guru bahasa Indonesia pun banyak mengungkapkan seperti itu. Penyebab dari berarti Bapak ada juga ya tanya-tanya dengan teman sejawat, begitu ya? Iya Bu. Oke, kemudian ada lagi nggak yang Bapak lakukan? Selain tadi ya mengobservasi sendiri, kemudian menanyakan dengan teman sejawat, kemudian ada lagi nggak yang Bapak lakukan sehingga 3 hal tersebut ini
terkeluarkan begitu ya sebagai identifikasi masalahnya. Nah, salah satunya Bu, sebelum saya terpanggil di PPG ini, dikarenakan kurangnya literasi dan numerasi ini, kami di sekolah kan buku paket kan kurang, nggak ada. Jadi inovasi saya saya print kertas materi ini ke siswa supaya mereka ini terbiasa dengan literasi tadi. Jadi saya print setiap materi saya masuk, saya print untuk inovasi saya agar mereka ini berliterasi dengan baik atau membaca dengan baik. Bapak itu apa sudah Bapak lakukan? Sudah, begitu? sudah Atau Bu. akan? Sudah. Oke, tadi yang pertanyaan saya kan, ada lagi nggak yang Bapak lakukan begitu? Adakah tidak? Ada lagi tidak? Selain tadi observasi, menanyakan dengan teman sejawat, Bapak ada tidak juga melakukan literasinya untuk 3 hal tersebut? Mencari referensi. Bapak cari nggak? Iya, saya maksudnya menjawab itu tadi kan Bu, itulah dengan diri saya sendiri saya mengoreksi anak-anak ini. Saya langsung membagikan kertas, disitulah nampak kurangnya literasi mereka. Oke. Untuk literasi Bapaknya gimana, Pak Yudinya? Pak Yudi ada nggak melakukan membaca referensi tentang 3 hal pokok yang menjadi masalah? Ada nggak? Dan kita harus memperkuat nih apa yang Bapak sebutkan di sini dengan mencari referensi yang relevan. Ada nggak Bapak lakukan? Ya, tentunya kan Bu, ada perpustakaan di sekolah gitu kan, itu maksudnya kan. Ada pojok baca, lagi nih ya. Bukan, maksud saya untuk Pak Yudinya. Pak Yudi ada tidak membaca, misalnya ternyata Pak Yudi ini penasaran nih dengan motivasi belajar. Akhirnya Pak Yudi mencari jurnal nih yang relevan sesuai dengan motivasi belajar begitu. Ada tidak Pak Yudi melakukan hal tersebut? Nah, mencari referensi ini kan nggak hanya dari teman sejawat begitu, Iya, maksud betul. saya. Iya. Observasi. Terus adakah Pak Yudi melakukan hal lain dengan mencari referensi yang relevan terhadap 3 masalah yang Bapak buat? Ya, seperti kan kalau kemarin itu kan waktu pelatihan kan dibuat mencari literatur kan di jurnal-jurnal, membaca. Ya, maksud saya itu ada nggak Bapak? Ada Bu, sudah. Karena gini juga lah Bu, saya lemah saya berpikir ke depan, ke belakang. Maksudnya, kok nggak diingatkan, nggak ingat. Tadi kan udah dibilang referensi Pak, untuk Bapaknya. Siap. Ya, jadi berarti ada gitu. Ada Bu. Boleh nggak Bapak sebutkan salah satu gitu, jurnal apa atau Bapak baca buku apa gitu? Saya boleh ambil bukunya Bu, saya udah print juga. Boleh, silakan. Ya. Boleh ya Bu. Silakan, Pak. Bentar ya Bu. Itulah saya saking pelupanya saya ini. Jadi insya Allah ini Bu, saya udah banyak nih memprint. Nah ini analisis faktor internal dan eksternal terhadap motivasi belajar siswa SMA Kota Jayapura, yaitu tentang catur Fortuna. Terus banyak di sini katanya motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, internal atau faktor eksternal. Siswa memiliki faktor yang berbeda-beda terhadap motivasi belajar. Nah, untuk pendahuluannya di sini banyak Bu. Dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi dalam pembelajaran dibutuhkan. Terus kajian literatur tentang kemampuan menyimak dengan menggunakan metode cerita di kelas rendah. Jadi yang seperti tadi untuk mengidentifikasinya insya Allah sudah banyak juga buku yang saya sudah baca Bu, jurnal-jurnalnya. Nah ini lagi kemampuan membaca siswa yang masih kurang tentang jurnalnya. Itulah Bu yang bisa saya sebutkan Bu. Halo Bu.
Halo Bu,